Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Welcome back to Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Oke, readingan ini untuk all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars guys. Tentang hal yang perlu diwaspadai hingga akhir November 2022 ya. Yes, yang perlu diwaspadai. Jeng jeng. Karena kita tahu guys, di dunia ini nggak kudu tentang yang baik-baik saja ya. Ada juga yang kayak mengkhawatirkan, menyedihkan, menakutkan. Karena itulah diperlukan kewaspadaan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, aku harap readingan ini bisa membantu kalian all zodiac sign untuk mencari tahu hal-hal yang perlu diwaspadai selama 7 hari ke depan hingga akhir November 2022 ya. Oke, let's see. Yang pertama adalah The Queen of Swords. Yang kedua ada The Three of Cups. Yang ketiga ada The Queen of Wands. Dua queen muncul di sini. Jadi intinya adalah tentang overthinking. Yang masa lalu udah jauh banget masih dipikirin, masa depan yang masih jauh banget udah dipikirin begitu. Dan masa sekarang juga apalagi paling dipikirin. Itu yang aku lihat yang paling perlu untuk diwaspadai. Artinya pikiran kalian sendiri guys, ya diri kalian sendiri, bukan dari eksternal. Ada orang yang cuek ke kalian saat ini, ya emotionally unavailable. Aku lihat bentuknya adalah The Queen of Swords, bisa jadi Libra, Gemini, Aquarius. Dan itu kalian pikirin buat apa guys? Kalian gak perlu memikirkan orang yang cuek sama kalian ya. Yang aku lihat di sini dia cuek ke kamu itu karena pendapatnya atau hal yang dia pikirkan tentang kamu in general ya. Bisa jadi dia tuh menilai kamu atau judging kamu dan kemudian seperti menarik diri darimu. Awalnya mungkin kamu nganggap dia tuh kayak orang yang bisa dipercaya begitu guys. Bisa jadi ini sahabat ya, teman kantor atau bestie begitu. Dan kemudian dia seolah-olah seperti mundur dari hidupmu di akhir November ini, bahkan sebelum tanggal 30, dan itu akan menjadi bahan pikiranmu. Apapun yang dia pikirkan tentang kamu itu bukan urusan kamu ya, kecuali dia menyampaikan langsung ke kamu. Tapi kalau dia tidak sampaikan ke kamu, dia menyimpannya sendiri dan kemudian menilai sendiri, kemudian bertindak berdasarkan asumsinya sendiri. Itu urusan dia, bukan urusan kamu. Oke, kartu kedua adalah The Three of Cups. Bahkan The Three of Cups pun membuat kalian overthinking guys. Beberapa di antara kalian mungkin masih jomblo saat ini guys, dan kemudian mulai membanding-bandingkan kehidupanmu dengan kehidupan orang lain. Bisa jadi sahabatmu gitu ya, atau saudaramu, mereka kok udah punya pasangan semuanya ya, kok mereka tuh kayaknya happy banget, kok kayaknya hidupnya indah banget, sementara aku dari dulu sampai sekarang masih tetap sendirian begitu. Oh no guys, no ya. Setiap orang akan punya ceritanya sendiri. Orang yang punya pasangan akan punya cerita baik dan buruknya sendiri, dan orang yang single seperti kamu misalnya saat ini punya cerita baik dan buruknya sendiri. Yang membedakannya adalah kemampuan untuk mensyukuri apa yang dia punya saat ini. Oke, termasuk kamu ya. Artinya kamu harus bisa mensyukuri apa yang kamu punya saat ini, even jomblo atau even bersama seseorang, disyukuri begitu, dan gak perlu dibanding-bandingkan. Kayak lagu siapa itu guys, Pharrell, Ojo dibanding. Ojo dibanding kayak ya. Banyak di antara kalian yang akan membanding-bandingkan kehidupan, aku lihat, yang akan membuat ke overthinking. Oke, dalam hal apa saja ya guys, bukan kudu tentang emotion, tapi bisa jadi pekerjaan. Kenapa si A posisinya udah tinggi banget, kenapa gua masih di sini-sini aja misalnya ya, atau kenapa si A udah kaya banget, kenapa gua masih melarat-melarat aja. No ya. Setiap orang punya jalannya sendiri, setiap orang punya ceritanya sendiri, punya alurnya sendiri, kecepatannya pun berbeda-beda. Semakin banyak kamu menghargai hal-hal kecil di dalam hidupmu, maka kamu akan semakin bersyukur guys, dan akan semakin happy hidupmu, dan kamu keluar dari The Nine of Swords ini. Oke. Kartu yang ketiga adalah The Queen of Wands. Untuk beberapa di antara kalian mungkin akan menemukan ada orang yang kalian anggap sebagai saingan gitu guys, rival ya. Dan anehnya guys, kehidupan rival kalian itu justru malah mengganggu diri kalian, membuat overthinking. Karena tadi inti dari ceritanya atau inti dari readingan ini adalah overthinking ya. Nggak ada gunanya guys mengamati kehidupan orang dan kemudian menjadikannya pembanding dalam kehidupan kita. Itu nggak bakalan ada habisnya ya. Bisa jadi mungkin saat ini kamu membandingkan hidupmu dengan si A, besoknya kamu bandingkan dengan si B, dan itu nggak bakalan udah-udahnya. Itu hanya akan merusak kepercayaan dirimu pertama, atau merusak ketenangan hatimu guys, merusak kenyamanan, ketentraman, dan yang pasti dia akan selalu baik-baik saja. Kamu yang berpikiran jelek, kamu yang berpikiran buruk, dia akan selalu baik-baik saja. Oke. Untuk beberapa di antara kalian mungkin meragukan kemampuan kalian guys ya. Kalian diberi sebuah tanggung jawab atau kepercayaan yang akan dimulai dari Desember, tapi kalian sudah dapat kabarnya di akhir November, dan sepanjang akhir November ini kalian akan sibuk memikirkan hal-hal yang tidak penting yang berkaitan dengan keraguan-raguan mengenai kemampuan kalian ya. Waspadailah gangguan-gangguan yang bersumber dari dirimu sendiri yang mungkin akan mengganggu ketenangan hidupmu sendiri. Oke? Itu aja yang aku punya untuk kalian guys di readingan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Sampai ketemu di readingan kalian berikutnya. Thank you very much. Dadah.